warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Aisyah Badriyanti, mahasiswa Tadris Matematika semester 5 kelas TMC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencerminan atau refleksi yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bu Kurnia Ahadiah, SSI MSI. Baiklah, untuk yang pertama adalah definisi. Definisi sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid V sebagai berikut. Yang pertama, jika P elemen dari G, maka mu GP sama dengan P, dimana artinya adalah jika ada titik P yang berada pada garis G, maka pencerminan dari sebuah titik P itu adalah titik P itu sendiri, seperti pada gambar yang 2.11 yang A, di mana ada titik P yang terletak pada garis G. Maka pencerminan dari titik P itu adalah titik P itu sendiri, seperti itu gambarnya pada A ini. Nah, untuk yang B, jika P bukan elemen dari G, maka mu GP sama dengan Hi, sehingga G merupakan sumbu dari panjang PI. Dimana maksud dari ini adalah jika titik P itu tidak berada pada garis G, maka pencerminan dari titik P itu adalah Hi, sehingga G ini merupakan sumbu dari panjang garis PI. Seperti itu gambarnya pada gambar 2.11 yang B, seperti berikut. Nah, disitu kan jelas titik P itu di luar garis Hi, sehingga pencerminan dari P itu adalah Hi, atau mu GP sama dengan Hi. Gambarnya sudah jelas di situ. Sehingga G itu adalah sebuah cermin untuk mencerminkan satu titik P itu. Nah, untuk slide selanjutnya adalah contoh. Kita diberikan titik A, B, dan C serta garis G seperti pada gambar 2.12. Nah, di gambar 2.12 ini diketahui bahwa titik A, B, dan C salah satunya ada yang terletak pada garis G, yaitu titik B. Titik A dan titik C tidak terletak pada garis G, sehingga kita disuruh untuk melukiskan titik A aksen, di mana A aksen sama dengan mu GA, di mana artinya adalah titik pencerminan suatu titik A, yaitu A aksen. Dan yang kedua, kita disuruh menggambarkan titik B aksen, sehingga B aksen sama dengan mu GB, di mana artinya adalah pencerminan dari titik B adalah B aksen. Selanjutnya kita disuruh menggambarkan titik C aksen, sehingga C aksen sama dengan mu GC, di mana artinya adalah pencerminan dari titik C adalah titik C aksen. Karena A aksen sama dengan mu GA dan A bukan elemen dari G, maka G merupakan sumbu dari ruas garis A aksen A. Itu tadi sesuai dengan definisi yang kedua, di mana titik A itu tidak terletak pada garis G, maka pencerminan dari A adalah aksen, dan G merupakan sumbu dari ruas garis A aksen, di mana artinya A aksen terletak pada garis L yang melalui A dan tegak lurus terhadap G, dan N itu sama dengan L irisan G, maka AN sama dengan NA, dan A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Nah, untuk yang B sendiri, karena B aksen sama dengan mu GB dan B elemen dari G, maka B aksen sama dengan B. Itu sesuai dengan definisi yang A tadi. Definisi yang A tadi kan apabila ada suatu titik yang terletak pada suatu garis tersebut, maka pencerminan dari garis tersebut, titik tersebut adalah titik tersebut sendiri,
sehingga B aksen itu sama dengan B, seperti itu. Untuk yang C, karena C aksen sama dengan mu G, di mana C bukan elemen dari G, maka C merupakan sumbu dari C aksen. Maksudnya karena C bukan elemen atau C itu tidak terletak pada titik G, maka pencerminan dari C itu adalah C aksen, di mana G itu sumbu dari ruas garis C aksen. Akibatnya, C aksen terletak pada garis M yang melalui C dan tegak lurus dengan G, sehingga elemen M itu sama dengan M irisan G, maka CM itu sama dengan MC aksen, di mana C dan C aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Nah, untuk melukiskan sebuah garis, yang A itu kan diketahui garis L melalui A tegak lurus G. Untuk N sendiri sama dengan L irisan G. Buatlah ruas garis panjang NA itu kongruen dengan panjang garis AN, sehingga NA aksen itu elemen dari L, dan A aksen dan A terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Gambarnya pada gambar 2.13 yang atas. Nah, yang atas itu kan ada garis L, terus titik N dan A, dimana G adalah cerminnya. Karena tadi A itu tidak terletak pada G, sehingga terbentuklah gambar tersebut. Untuk yang B, karena titik B itu terletak pada garis G, maka B itu sama dengan B aksen, seperti pada gambar 2.13. Untuk yang C, buat garis M melalui C yang tegak lurus dengan G, maka himpunan M adalah M irisan G. Buatlah ruas garis panjang MC aksen yang kongruen dengan C, ruas panjang garis CM, sehingga panjang garis MC aksen itu subset dari M, sehingga C aksen dan C terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Pada gambar 2.13 yang bawah ada garis M itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pencerminan suatu isometri, di mana ini ada beberapa teorema. Yang pertama kita akan membahas teorema 2.4 yang berbunyi setiap pencerminan pada sebuah garis merupakan suatu isometri lawan. Pembuktiannya berdasarkan pengetahuan pada definisi 2.1 dan definisi 2.5 dapat ditunjukkan melalui 4 tahapan. Yang pertama, pencerminan suatu transformasi. Yang kedua, pencerminan suatu transformasi lawan. Yang ketiga, pencerminan suatu isometri. Dan yang terakhir adalah pencerminan suatu isometri lawan. Bagaimana cara kita menentukan itu semua? Yang pertama, ambil sembarang pencerminan dan dinamakan dengan mu G, seperti pada contoh sebelumnya tadi, yang definisi tadi. Untuk yang pertama, kita membuktikan bahwa pencerminan sebagai suatu transformasi. Nah, untuk membuktikan bahwa pencerminan adalah suatu transformasi, kita memerlukan beberapa syarat. Yang pertama, yaitu pencerminan suatu fungsi dari V ke V, di mana V suatu bidang Euclides. Berdasarkan definisi 2.6, jelas bahwa domain dari mu G adalah V. Daerah hasil dari mu G juga V. Sebab apabila Anda mengambil X elemen dari V, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, X itu elemen dari G dan X bukan elemen dari G. Untuk X elemen dari G, maka mu Gx adalah X, di mana X elemen dari V. Untuk X bukan elemen dari G, maka mu Gx sama dengan Y, di mana G sumbu dari ruas garis XY. Artinya XY itu merupakan subset dari V, sehingga Y elemen dari V. Artinya mu G
adalah bidang V juga. Jadi mu G itu suatu fungsi dari V ke V. Syarat yang pertama terbukti. Untuk syarat yang kedua, yaitu pencerminan adalah suatu fungsi kepada, yaitu kita bisa mengambil Y elemen dari V, artinya Y itu bisa elemen dari G dan Y bukan elemen dari G. Untuk Y elemen dari G, ada properti X Y sama dengan Y, sehingga mu Gx sama dengan Y. Dan untuk Y yang bukan elemen dari G, ada X elemen dari V, sehingga G merupakan sumbu dari ruas garis EY. Hal ini berarti bahwa mu Gx sama dengan Y. Artinya Y itu mempunyai prapeta yaitu X, karena setiap Y elemen dari V selalu mempunyai prapeta anggota V, maka mu G itu merupakan suatu fungsi kepada. Syarat kedua terpenuhi. Untuk syarat yang ketiga adalah pencerminan itu adalah suatu fungsi satu-satu. Ambil dua titik sembarang A dan B elemen dari V, sehingga mu GA sama dengan mu GB. Misalkan C itu sama dengan mu GA juga merupakan sama dengan mu GB. Artinya ada dua kemungkinan, yaitu C itu elemen dari G dan C itu bukan elemen dari G. Untuk C elemen dari G, maka A dan B itu elemen dari G. Akibatnya mu GA sama dengan A dan mu GB sama dengan B. Jadi A sama dengan B. Untuk C bukan elemen dari G dan G suatu sumbu dari AC dan BC, akibatnya A sama dengan B untuk setiap pasangan AB elemen dari V, sehingga mu GA sama dengan mu GB yang mengakibatkan A sama dengan B. Maka mu G suatu fungsi satu-satu. Karena mu G suatu fungsi V kepada V dan satu-satu, maka mu G suatu transformasi. Untuk pembuktian yang kedua, yang ketiga, dan keempat itu dapat disimpulkan bahwa sesuai contoh 2.1 tersebut dan sesuai dengan definisi 2.6 juga, itu mengakibatkan sama. Maka dapat disimpulkan bahwa mu G suatu isometri dan juga disimpulkan bahwa mu G adalah suatu isometri lawan. Nah, untuk definisi selanjutnya yaitu definisi 2.7 yang berbunyi suatu transformasi yang baliknya adalah transformasi itu sendiri itu disebut suatu involusi. Untuk teorema selanjutnya yaitu teorema 2.5 yang berbunyi setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa mengambil pencerminan pada garis. Namakanlah mu G. Ditunjukkan bahwa inverse dari mu G adalah mu G itu sendiri. Ambil X sembarang titik pada V. Ada dua kemungkinan, yaitu X itu elemen dari G dan X bukan elemen dari G. Untuk X elemen dari G, komposisi dari mu G dan mu Gx itu adalah mu Gx itu sendiri atau X, atau bisa disebut dengan epsilon X. Nah, untuk X bukan elemen dari G, misalkan mu Gx sama dengan Y, akibatnya G sumbu dari ruas garis XY. Artinya sama dengan G sumbu dari ruas garis YX, sebab XY sama dengan YX, jadi mu GY sama dengan X. Nah, itu dapat dibuktikan dalam suatu komposisi mu G bundaran mu Gx, dimana hasilnya sama. Mu G komposisi dari mu Gx, maka hasilnya mu GY. Nah, mu GY itu sama dengan X atau epsilon dari X. Jadi dapat disimpulkan
mu G bundaran mu Gx sama dengan epsilon dari X, atau X itu elemen dari V. Akibatnya mu G bundaran mu G sama dengan epsilon. Jadi inverse dari mu G sama dengan mu G itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Dan saya rasa cukup untuk penjelasan yang saya berikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah melihat video penjelasan.